Halo semuanya, perkenalkan saya Gilang dari Akademi Intercoding. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa tips penting yang harus diketahui oleh pemula dalam belajar programming yang baik dan benar. Tentukan tujuan belajar. Jangan asal belajar. Tentukanlah dulu tujuan kalian dalam belajar. Apakah kalian ingin jadi web developer, mobile developer, data scientist, ataupun sekedar hobi? Dengan tujuan belajar yang jelas, kalian bisa lebih fokus dalam belajar. Misalnya, kalau kalian ingin jadi web developer, fokuslah dalam belajar HTML, CSS, JavaScript, ataupun belajar framework-framework seperti React dan Vue. Kalau kalian ingin jadi data scientist, kalian pelajarilah R, Python, dan tools seperti Pandas atau TensorFlow. Pilihlah bahasa pemrograman yang tepat. Mengapa begitu? Karena beberapa bidang di dunia IT itu punya bahasa pemrograman yang spesifik support ke dalam bidang tersebut. Misalnya pada data science itu biasanya menggunakan Python ataupun JavaScript. Sedangkan pada bidang mobile dev itu biasanya menggunakan Kotlin, Flutter, ataupun Swift. Namun, yang perlu kalian ingat, kalian jangan terlalu pusing dalam memilih bahasa pemrograman tersebut. Pilihlah yang sesuai dengan tujuan kalian. Misalnya kalau kalian ingin bikin website, pelajarilah mengenai bahasa pemrograman yang ada di web development. Kalau kalian tertarik kepada data science, pilihlah bahasa pemrograman yang support terhadap data science itu. Ataupun kalau kalian ingin terjun ke dunia mobile dev, kalian bisa pelajari seperti Kotlin, Swift, ataupun lainnya. Tapi yang perlu kalian ingat, bahasa pemrograman itu hanyalah alat. Yang lebih penting itu adalah kalian memahami konsep dasar dari masing-masing bidang tersebut dan dasar pemrograman. Kalian harus mulai pelajari fundamentalnya terlebih dahulu. Banyak pemula yang langsung belajar framework tanpa belajar fundamentalnya. Akibatnya apa? Mereka akan kesulitan untuk memecahkan masalah yang perlu konsep dasar. Pelajarilah dulu konsep-konsep dasar seperti looping, function, ataupun struktur data. Dasar yang kuat akan memudahkan kalian untuk belajar materi-materi tingkat lanjut. Misalnya, kalau kalian belum paham konsep array, kalian akan sulit untuk memahami algoritma sorting, dynamic programming, ataupun algoritma-algoritma lainnya. Luangkan waktu kalian untuk memahami konsep-konsep dengan baik. Kalau perlu, ulangi materi yang kalian pelajari sebelumnya sampai kalian benar-benar mengerti. Yang selalu lakukan praktek setelah mempelajari teori. Mengapa demikian? Alasannya cukup simpel. Programming itu bukan sekedar teori. Kalian harus lebih banyak belajar dan latihan setelah mempelajari suatu konsep. Langsung coba buat proyek kecil. Misalnya, setelah kalian belajar HTML CSS, langsung coba buat halaman web sederhana. Atau setelah belajar Python, kalian bisa coba untuk mensimulasikannya dengan membuat program kalkulator. Praktik akan membantu kalian dalam mengingat konsep dengan lebih baik, serta melatih skill problem solving kalian. Mengapa demikian? Kedua skill tersebut merupakan skill yang sangat penting dalam dunia programming. Karena aktivitas sehari-hari dalam dunia programming itu tidak terlepas dari kedua hal tersebut. Misalnya, ketika kalian ingin melakukan debugging terhadap error, tentunya skill problem solving kalian makin diasah. Programmer tidak terlepas dari yang namanya error. Error itu wajar. Bahkan, programmer yang berpengalaman pun sering mengalami yang namanya error. Saya sendiri, dari awal belajar programming sampai sekarang, sering banget dihadapkan yang namanya error. Gunakan error itu sebagai kesempatan untuk belajar dan melatih kemampuan problem solving kalian. Baca pesan errornya, cari solusi di Stack Overflow, lakukan debugging, dan coba pahami masalahnya. Jangan langsung copy paste solusi yang ada di internet ataupun solusi yang ada di AI tanpa memahami apa yang kalian tulis tersebut.
Jangan cuma mengikuti tutorial, cobalah buat proyek sendiri. Bisa berupa website portofolio, aplikasi kalkulator, ataupun chatbot sederhana. Mengerjakan proyek sendiri akan mempercepat kalian dalam memahami apa yang kalian pelajari dan memberikan pengalaman yang lebih real dalam menyelesaikan masalah. Proyek juga bisa jadi portofolio kalian yang berguna untuk melamar pekerjaan atau magang. Jadi, jangan ragu dalam memamerkan proyek kalian di GitHub ataupun platform lainnya. Dalam pembelajaran itu sendiri, kita harus menikmati proses pembelajaran tersebut. Programming itu seperti menyusun puzzle. Semakin sering latihan, maka akan semakin terbiasa dan menikmatinya.